Shalom, bersama saya kembali Pastor Samuel Asari Harapa dalam program Rema, Restorasi melalui Alkitab. Doa saya, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Tuhan oleh Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Mazmur 47 menjadi pembacaan kita, ayat 1-10 demikian firman Tuhan. Allah Raja seluruh bumi, untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah, bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi, bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi, ia sangat dimuliakan. Sahabat-sahabat Yesus yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca bagian-bagian Mazmur ini, memang adalah hal yang layak kita lakukan. Adalah hal yang pantas untuk kita lakukan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara bermazmur, bersorak-sorai untuk senantiasa saudara-saudara memuliakan Dia, mengagungkan Dia dalam kehidupan kita ini. Karena dikatakan dengan jelas bahwa Dia adalah Raja atas seluruh bumi. Raja berarti Dia adalah penguasa. Raja artinya Dia memiliki kedaulatan penuh. Raja berarti Dia memiliki wilayah bumi ini adalah milik Dia. Makanya dikatakan di sini bahwa atas seluruh bumi, bahkan atas semesta alam, Dia Raja. Bukan hanya pemilik, bukan hanya saudara-saudara pun memiliki daulat penuh dan kuasa penuh atas seluruh bumi, tapi Dia adalah Raja yang adalah Sang Pencipta atas langit, bumi, laut, dan segenap isinya. Dialah yang membentuk saudara sejak dari dalam kandungan. Dia yang membuat kita ada, saudara-saudara. Dan ini patut kita untuk rayakan dalam kehidupan ini, bersorak dalam kehidupan ini, senantiasa menyembah. Dan artinya saudara-saudara, karena Dia Raja atas kehidupan ini, saudara, maka adalah hal yang sangat penting untuk takluk di bawah Raja. Mengikuti Raja. Dan menyembah Raja, memuliakan Raja. Karena seorang Raja itu harus disembah. Seorang Raja harus senantiasa kita ikuti aturan-aturannya. Seorang Raja adalah seorang yang punya kuasa penuh dan berdaulat penuh atas kehidupan kita. Dia bukan hanya disembah, dimuliakan, saudara, diagungkan dalam kehidupan kita sebagai rakyat atau umatnya, saudara-saudara, tetapi kita bersyukur bahwa Raja juga artinya Dia bertanggung jawab penuh atas seluruh kesejahteraan, kebahagiaan, sukacita, keamanan, dan segala yang dibutuhkan oleh umat. Dia tanggung jawab penuh, saudara-saudara. Itulah Raja kita. Nah, Dia buktikan saudara-saudara bahwa bukan hanya Dia Raja sebagai sebutan, tetapi saudara, Dia datang ke dalam dunia ini. Dan untuk apa Dia datang, saudara-saudara? Ternyata, saudara, kedatangannya di sini dikatakan bahwa Dia menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kuasa kita dan suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Jadi kepada Israel, Dia membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang menaklukkan bangsa-bangsa lain.
Dan kita sudah membaca dalam Alkitab dan sejarah mencatat itu. Bahkan sampai hari ini, bangsa yang kecil ini, saudara-saudara, yang selalu diganggu oleh seluruh dunia, bangsa-bangsa di dunia ini, tetapi tidak pernah bisa dikalahkan. Dia selalu berada di atas kemenangan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah gambaran rohani buat kita. Bahwa Yesus, saudara-saudara, dia dikatakan dalam ayat yang ke-6 telah pergi ke surga. Dia naik ke surga. Ini adalah Mazmur Mesias juga. Dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, tetapi kuasa dia berikan kepada kita. Sebagai dia adalah raja dan penguasa atas bumi ini, kita menjadi pangeran-pangeran anak-anaknya. Dia mempercayakan saudara-saudara kuasa itu di bawah kita. Dia berikan kuasa itu. Dan dia menaklukkan segala sesuatu di bumi yang sudah dia taklukkan ini. Dia taklukkan di bawah kuasa yang dia berikan kepada kita. Kuasa penaklukan atas segala sesuatu itu ada pada anak-anaknya. Ada pada pangeran-pangeran dari sang raja ini, saudara-saudara. Wow, ini satu keistimewaan bagi kita orang-orang percaya. Yang harus kita yakini, saudara. Kalau kita membaca Alkitab, jelas kita melihat semua semesta alam ditulis di sini, saudara, di dalam Alkitab. Gejala-gejala alam, kejadian-kejadian, seluruh hal yang terjadi di muka bumi ini, saudara, Alkitab mencatatnya. Dan kenapa, saudara-saudara, Alkitab bisa mencatat sebelum segala sesuatu itu terjadi? Karena dia raja atas bumi ini. Dia tahu A sampai Z bumi ini, saudara-saudara. Dan tidak ada satu titik pun yang berada di luar pantauannya. Semuanya dia tahu segala sesuatu. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingat pada tahun 80-an ketika saya melayani Tuhan dan awal-awal 90-an, sebelum saya menggembalakan jemaat secara tetap seperti sekarang ini, saudara-saudara, saya penginjilan. Saya masih mengingat dengan tidak bisa melupakan Rumah Doa Haleluya, ya, GKKI Rumah Doa Haleluya yang ada di Bandung sekarang ini. Dan pendiri dari GKKI almarhum Dr. Andus Kerani Ketaren bersama dengan ibu, ya, yang melatih dan membawa saya untuk senantiasa pelayanan dan penginjilan kemana-mana. Memang sebelum saya mengenal beliau, yang pertama kali saya kenal dan saya rasa dia masih ada sampai saat ini adalah Bapak hamba Tuhan di Bandung juga, ya, bernama Bersih Tarigan, ya. Hambanya inilah yang melayani saya, yang juga memuridkan di awal, dan yang awal-awal melatih untuk penginjilan secara pribadi dan penginjilan masuk desa-desa di Jawa zaman tahun 80-an, yaitu 88, 87, 87, saudara-saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk orang-orang ini, bapak-bapak rohani yang saya hormati, dan saya memberkati mereka senantiasa. Bapak Bersih Tarigan, yang memang saya tahu umurnya sudah sangat tua, tapi masih fresh, masih luar biasa. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi, dalam pelayanan penginjilan yang pernah saya jalani dari Sumatera dan seluruh tanah Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, sampai ke timur sana, saudara-saudara, Kalimantan, Sulawesi, saya bersyukur. Saya melihat bahwa benar-benar Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia berkuasa atas segala persoalan manusia. Hal-hal yang terjadi di perjalanan kami kadangkala secara alam juga, saudara-saudara, ada hal-hal yang tidak bisa kita atasi, tapi selalu Tuhan menyatakan bahwa Dia Raja atas semua itu dan menolong kita lepas dari semua itu, saudara. Ada begitu banyak persoalan manusia yang kami hadapi di dalam sepanjang perjalanan itu, saudara. Dan bahkan sampai hari ini, saudara, saya melihat dalam seluruh pelayanan itu berbagai jenis persoalan manusia. Bahkan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bersyukur kepada Tuhan melihat mujizat-mujizat yang ajaib itu. Bahkan melihat saudara-saudara, orang yang dinyatakan sudah tidak bernyawa lagi, ya, itu bisa Tuhan beri nyawa kembali melalui pelayanan ini dan mendapatkan kehidupan kembali, saudara-saudara. Ini satu perbuatan Tuhan yang dahsyat. Saya melihat bahwa Dia Raja,
Dia berdaulat atas hidup, atas nyawa kita. Dia bisa mengambil, dia bisa memberikan, saudara-saudara. Ketika belum waktunya orang itu dia pergi, iblis melakukan hal-hal yang jahat, saudara, atau orang melakukan hal-hal yang jahat, maka Tuhan bisa memberikannya kembali. Ini satu perkara yang luar biasa. Penyakit-penyakit, persoalan-persoalan apapun, berbagai macam persoalan manusia, saudara, saya lihat bahwa Tuhan kita setia. Tuhan kita adalah Raja yang penuh belas kasihan terhadap umat manusia. Dia menolong siapa saja, tidak pandang dari agama, suku, ras, saudara-saudara. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan selamatkan. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Tuhan angkat. Tuhan baharui. Tuhan lakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Jadi saudara yang saya kasih, dari sini saya melihat bahwa tidak ada alasan untuk meninggalkan Tuhan. Tidak ada alasan saudara-saudara untuk tidak senantiasa menyembah, bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga yang saya jalani, dalam kehidupan perjalanan hidup kami, ada benar-benar penuh dengan mujizat. Ya. Saya mengingat ketika istri saya, saudara-saudara, habis melahirkan, sekitar 2 minggu dia masuk rumah sakit dan dokter angkat tangan, tidak ada harapan lagi. Dia sudah dokter tidak mau lagi datang bahkan ke rumah sakit untuk berbuat sesuatu. Tetapi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hanya dalam hitungan jam, dari jam 9 pagi, dan apa yang terjadi, seluruh tubuh istri saya ini menjadi habis tinggal tulang kulit, saudara, karena terus keluar menjadi air. Daging itu seperti menjadi air keluar di badannya, lalu kemudian seperti diperas, kain yang diperas keluar, ke bawah, keluar ke atas, dan tidak ada harapan. Tetapi kita kira jam 11 malam Tuhan membangunkan dia, dan saat itu juga dia sembuh, saudara-saudara. Mujizat terjadi. Ketiga anak kami pernah mengalami hal-hal yang sudah tidak ada harapan. Tuhan bangkitkan, bangunkan mereka kembali. Ini perkara-perkara yang luar biasa. Bagaimana mungkin saudara-saudara kita tidak melihat bahwa dia raja di atas hidup ini. Dia raja atas kehidupan kita. Dia raja yang dahsyat. Dia raja yang luar biasa. Apapun masalahmu hari ini, saudara-saudara, saya mau katakan, kalau engkau datang menyembah sebagai dia sebagai rajamu, dia bertanggung jawab atas engkau. Kalau engkau sakit, dia adalah raja sang penyembuh itu. Kalau engkau mengalami persoalan-persoalan rumah tanggamu, datang kepada Raja. Jangan selesaikan sendiri. Rendahkan hati dan dirimu bersama-sama di hadapan Sang Raja. Kalau engkau mengalami, saudara, tekanan-tekanan di tempat pekerjaan, dimanapun engkau berada, jangan selesaikan sendiri. Bawa hati dan jiwamu kepada Tuhan. Bawa persoalan itu kepadanya. Dia Raja yang berdaulat atas bumi. Dia pasti menolong menyelesaikan perkara-perkara di hidupmu, saudara. Datang dengan iman. Karena dengan iman kita mengalahkan bumi ini, kata firman Allah. Dan dia telah berikan itu kepada saudara dan saya. Jadi kitalah umat pemenang, lebih dari pemenang atas bumi ini. Proklamasikan, proklamirkan dalam hidupmu sehari-hari atas persoalan-persoalan hidupmu. Kau akan melihat kemenangan demi kemenangan, saudara. Kalau saya mau menceritakan mujizat, karya Tuhan di seluruh perjalanan pelayanan kami, pelayanan saya, baik ketika sebelum saya menikah maupun sesudah, saudara. Ketika saya masih berada di tengah-tengah orang-orang yang ada di rumah doa dulu, saudara, tempat pelayanan pertama kali saya melayani. Melayani orang-orang yang perlu direhabilitasi, orang-orang yang hilang ingatan sama sekali. Betapa setiap hari melihat perkara-perkara yang ajaib. Tuhan melakukan hal-hal yang besar. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, saya mau beritahu kepada Anda, kalau engkau punya persoalan hari-hari ini, apapun persoalan itu, datang kepada Raja. Dia Raja, artinya dia berkedaulat, penuh berkuasa, penuh atas persoalanmu, atas hidupmu, bertanggung jawab penuh atas nyawa dan hidupmu. Dia bertanggung jawab atas seluruh kehidupanmu, atas pekerjaanmu, rumah tanggamu, pribadimu, saudara. Hal apa saja yang ada di dalam dirimu, saudara, dalam kehidupanmu, dia bertanggung jawab penuh. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, karena itu mari datang dan sembah. Bersoraklah,
Bermasmurlah. Untuk apa kita bersorak, bertepuk tangan, saudara-saudara? Ada ayat-ayatnya semua. Kita eluk-elukan, saudara, eluk-elukan. Bagaimana kalau seseorang yang begitu dibanggakan pada masa itu, saudara, seorang raja lewat dan rakyat bersorak mengeluk-elukan. Saudara, ketika Daud habis mengalahkan musuh-musuhnya, dia masuk ke Yerusalem, saudara-saudara, ke kota, saudara-saudara, dan semua rakyat keluar. Dan mereka mengeluk-elukkan Daud dan berkata bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Mereka dipuji-puji, mereka dieluk-elukan, tentunya dengan sorak-sorai. Ada yang membawa musik, tari-tarian, mereka menari. Itulah mengeluk-elukan, saudara. Jadi adalah bukan hal yang tabu, tetapi adalah satu ekspresi sukacita, adalah satu ekspresi, saudara-saudara, kebahagiaan yang tidak bisa kita bendung ketika kita menyanyi, memuji Tuhan, bermazmur, kita menari, kita bertepuk tangan di hadiran Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, saya percaya kalau orang yang betul-betul dimerdekakan di dalam Tuhan dan betul-betul mengenal Dia Raja di atas kehidupannya, dia tidak akan lemes-lemes di dalam memuji-muji Allah. Dia senantiasa bergairah akan Allah dengan penuh sorak-sorai dalam hidup, saudara-saudara. Dan dia tidak akan pelit dengan tepuk tangannya, saudara. Karena firman Allah ada di sini. Tepuk tanganlah, eluk-elukan, sorak-sorai, haleluya. Inilah yang selayaknya, yang normalnya dilakukan oleh jemaat Tuhan. Ini yang hidup normal, saudara-saudara. Hidup normal di dalam Tuhan. Hidup yang normal sesungguhnya. Karena ada kelepasan, pengampunan atas dosa, ada kemerdekaan yang sejati, maka ada sorak-sorai, ada mazmur, puji-pujian kepada Tuhan, ada tepuk tangan yang gegap gempita. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, satu mazmur yang luar biasa yang diajarkan kepada kita, yang disampaikan. Kuasa Dia beri kepada gereja umatnya. Dan semua yang Dia taklukkan ada di bawah kuasa kita. Hanya saudara, maukah saudara senantiasa hidup menyembah dan mengagungkan Sang Raja? Dia layak terima semua itu. Seringkali dalam hidup ini kita hanya bisa mengeluh. Tidak tahu bersyukur, memuji, menyembah Tuhan. Padahal di dalam semua yang kita lakukan, pujian penyembahan itu dimaksudkan oleh Tuhan sebenarnya adalah untuk menyatakan kemenangan kita kepada musuh-musuh si iblis khususnya. Oh, dia sudah dikalahkan, dia sudah dihancurkan. Arti dari semua ini, saudara, ketika seseorang bertepuk tangan, artinya dia sedang memukul mundur musuhnya. Ketika orang bersorak, saudara, ketika orang berseru, haleluya, puji Tuhan, saudara-saudara, sesungguhnya dia sedang mematahkan kuasa dan kekuatan musuh-musuhnya. Jadi itu bukan sekedar perkataan biasa, bukan sekedar gerakan biasa bertepuk tangan. Ada kekuatan-kekuatan rohani yang bekerja di dalam. Inilah pentingnya kenapa firman Allah menyuruh kita melakukannya, saudara. Mungkin ada satu waktu di mana kita akan belajar bersama tentang arti dari semua pujian-pujian itu. Dan biar Tuhan yang dipuji, disembah, dimuliakan. Hari ini, apa yang menjadi masalahmu? Datang sembah Dia. Bersyukur karena Dia Raja atas persoalanmu. Dia Raja atas hidupmu dan Dia bertanggung jawab penuh. Sebagai seorang raja, Dia berdaulat penuh atas seluruh bumi. Dan ingat bahwa kuasa, kedaulatannya itu, kuasa itu, saudara, Dia berikan kepada kita. Dan semua Dia taklukkan di bawah kakinya. Kitalah tubuhnya, kakinya itu. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Bersyukur bahwa Engkau telah memberikan kehidupan-Mu kepada kami. Kuasa kehidupan-Mu. Kuasa itu menaklukkan semua yang ada. Dan kami bersyukur bahwa itulah sebenarnya kehendak-Mu di Taman Eden, memberikan kuasa, menaklukkan seluruh bumi. Yang dirampas oleh iblis dikembalikan oleh Yesus. Terima kasih. Biar umat-Mu memfungsikan ini, Tuhan, di dalam nama Yesus.
Dan kami bersyukur ya Tuhan, hari ini aku berdoa, mereka yang sakit, mereka yang lemah, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kuasa Tuhan jamah, 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 jamah. Dalam nama Yesus, aku perintahkan tubuh yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kau yang terikat dilepaskan, kuasa-kuasa kegelapan pergi dalam nama Yesus Kristus. Roh-roh jahat yang mengganggu di tengah rumah tangga, mengganggu di dalam pekerjaan, mengganggu di dalam keadaan-keadaan situasi di dalam kehidupan anak-anakmu hari-hari ini. Dan segala roh-roh jahat dalam bentuk penyakit-penyakit, dalam nama Yesus, engkau pergi. Dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan, kelepasan, pemulihan terjadi. Ada restorasi di kehidupan anak-anakmu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas umat-Mu pada hari ini. Nama Tuhan disembah, dimuliakan. Engkau raja atas kami. Engkau raja atas kesehatan kami. Engkau raja atas ekonomi kami. Engkau raja atas rumah tangga kami. Engkau raja atas pribadi kami. Engkau raja ya Tuhan atas pekerjaan kami. Engkau raja atas pelayanan kami. Engkau raja atas bumi ini. Dan Engkau memberikan kuasa raja atas kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat, senantiasa muliakan sembah Tuhan kita. Dialah Raja atas seluruh hidupmu. Dan Dia bertanggung jawab atas seluruh hidupmu. Tuhan memberkati. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.